Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus raksasa di tengah lautan. Nah, kalian tertarik kan dengan kisah ini? Bagaimana sih kisah Nabi Yunus alaihissalam ini sampai ketelan ikan paus raksasa di tengah lautan? Yuk simak cerita ini dengan baik ya. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada para penduduk kota An-Nawi yang terletak di Irak. Pada kisah Nabi Yunus alaihissalam ini terdapat di sejumlah surah-surah di dalam Al-Quran seperti surah Al-Syaffat, Al-Anbiya, Yunus, dan juga surah Nun. Pada surah tersebut dikisahkan bahwa pada mulanya Nabi Yunus alaihissalam ini mendatangi para penduduk kota An-Nawi tersebut dan menyerukan bahwa mereka hanya boleh menyembah Tuhan yang satu atau tunggal, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berhala-berhala atau patung-patung yang berasal dari nenek moyang mereka yang mereka sembah sebelumnya. Akan tetapi, seruan ini dihiraukan dan diabaikan oleh para penduduk kota An-Nawi ini, sehingga hal tersebut memancing amarah Nabi Yunus alaihissalam, sehingga beliau marah dan meninggalkan kota tersebut seraya mengancam para penduduk yang ada di kota tersebut dengan adanya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 3 hari. Dan benar saja, dalam kurun waktu tersebut para penduduk kota An-Nawi ini melihat tanda-tanda akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun keluar dari rumah bersama anak-anak mereka dan ternak-ternak mereka seperti kambing, ayam, sapi, dan unta. Mereka terombang-ambing ke sana kemari karena akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Mereka pergi ke padang Sahara dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dan tidak jadi menurunkan azab. Nah, setelah meninggalkan para penduduk kota An-Nawi, Nabi Yunus alaihissalam menaiki sebuah kapal dari dermaga. Kapal ini berisi banyak sekali orang dan barang, sehingga pada saat di tengah lautan, mereka pun terombang-ambing. Karena pada saat itu, tengah terjadi badai dan ombak yang sangat ganas dan besar, sehingga mereka pun menanggulangi hal ini dengan membuang barang-barang mereka karena kapal mereka kelebihan muatan. Maka dari itu mereka akhirnya mengadakan undian di antaranya mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk mengurangi kelebihan muatan dari kapal ini agar tidak terombang-ambing pada saat di tengah badai. Pada percobaan pertama, undian ini jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi mereka menolak keputusan ini, yaitu untuk membuang Nabi Yunus alaihissalam, sehingga mereka mencoba undian untuk yang kedua kalinya. Namun hasil ini tetap sama seperti undian yang pertama tadi, yaitu hasilnya tetap kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka menolak lagi, sehingga diadakan undian yang ketiga kalinya. Dan sama saja hasilnya. Seperti undian-undian yang sebelumnya, hasil dari undian yang ketiga ini tetap saja berada pada Nabi Yunus alaihissalam. Maka dari itu, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya melucuti pakaiannya dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Nah, setelah itu, Allah memerintahkan kepada ikan paus raksasa yang berasal dari Laut Hijau untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam yang tengah menceburkan dirinya ke tengah lautan. Setelah itu Allah menyerukan
kepada ikan paus tersebut, yaitu janganlah kamu memakan secuil pun daging darinya, dan jangan pula kamu mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, akan tetapi perutnya aku jadikan sebagai penjara buatnya. Nah anak-anak, nama dari ikan paus tersebut adalah Zunnun. Itu berdasarkan riwayat yang sahih, lalu dikaitkan dengan nama Nabi Yunus dikarenakan ia ditelan olehnya. Makna harfiahnya adalah orang yang mempunyai ikan yang besar. Ketika Yunus telah berada di dalam perut ikan besar tersebut, ia menduga dirinya telah mati. Dan kemudian ia menggerakkan kedua kakinya dan ternyata bergerak. Lalu ia bersujud di tempatnya dan menyeru kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau jadikan tempat ini menjadi tempat yang tidak dapat dijangkau oleh seorang manusia sekalipun. Dan di tempat ini pula aku bersujud kepadamu." Kata Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan besar ini selama lebih dari 40 hari. Setelah ikan paus besar ini sampai di dasar lautan, sedangkan di dalam perutnya terdapat Yunus. Yunus mendengar suara, maka Yunus bertanya dalam hatinya, "Suara apakah ini? Dari manakah suara ini berasal?" Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya. Sedangkan ia berada di dalam perut ikan paus ini, bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Maka Yunus pun bertasbih pula dalam perut ikan tersebut. Suara tasbihnya terdengar oleh para malaikat. Lalu mereka bertanya, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara tasbih yang lemah di kedalaman yang jauh sekali lagi terpencil." Allah pun berfirman, "Itulah adalah suara hambaku, Yunus. Dia durhaka kepadaku. Maka aku sekap dia di dalam perut ikan di laut tersebut." Para malaikat ini bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia adalah seorang hamba yang saleh. Setiap malam dan siang hari dilaporkan ke hadapanmu amal saleh darinya. Allah pun menanggapi para malaikat ini lalu berfirman, "Ya benar." Maka pada saat itu para malaikat ini pun memohon syafaat buat Yunus, dan pada akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan besar ini untuk mengeluarkan Yunus, lalu ikan tersebut melemparkannya ke tepi pantai. Nah anak-anak, itulah cerita atau kisah dari Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus raksasa karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus ini berputus asa dalam dakwahnya. Nah, sekianlah cerita dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.